Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada setiap kami. Kau memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami pada saat ini ya Tuhan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji Tuhan dan pada saat ini ya Tuhan kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tundukkan hati dan pikiran kami sehingga sungguh ya Tuhan kami terima dengan sukacita kebenaran firman Tuhan itu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya atas hidup kami, atas hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ini. Tolong hamba-Mu yang terbatas ya Tuhan, layakkan dia, ampuni dosa-dosanya, sehingga firman Tuhan yang diberitakan ini ya Tuhan, sungguh berasal daripada Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan, biarlah keberadaan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat ya di GKY VTI. Ya, tahun lalu saya khotbah di sini di KU3 dan saat ini saya berkhotbah di pagi ya. Saya dari GKI Grendeng, jadi kita ini tetanggaan, saudara gitu ya, di dalam satu anggota tubuh Kristus, khususnya di dalam satu naungan gitu ya, di dalam naungan Sinode GKI. Jadi kita bersyukur karena kita ini berdekatan gitu ya. Jadi kalau ada jemaat yang mau lihat-lihat GKI Grendeng silahkan. Jadi bukan pindah jemaat ya rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya, bukan. Tetapi bisa lihat GKI Grendeng gitu ya. Jadi supaya tahu bahwa GKI Grendeng itu ada di mana. Karena ternyata ada jemaat-jemaat lain itu yang gak mengerti GKI Grendeng itu ada di mana gitu. Gitu ya, gak tahu ada di mana. Oke Bapak Ibu, pada saat ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu Community of Grace. Nah, kita akan berbicara tentang komunitas adalah sebuah anugerah di dalam kehidupan kita, baik di dalam bergereja khususnya gitu ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Untuk mendasari tema ini, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Kita akan bacakan secara bergantian, saya akan memulai ayat yang 9, Bapak Ibu, ayat 10 sampai ayat ke-21 kita akan bergantian. Judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacita dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagia kita pada pagi hari ini yang bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur pada hari ini karena kita ini bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, ya, sebagai anggota tubuh Kristus beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita menjadi umat kepunyaan Allah ketika kita dipilih, dipanggil, maka kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah, milik Allah.
gitu ya. Dan kita juga disebut sebagai komunitas gereja. Ya, di dalam komunitas gereja, khususnya di dalam jemaat GKY FTI, kita adalah sebuah komunitas. Ya, di dalam tubuh Kristus kita disebut sebagai komunitas di dalam jemaat. Bapak Ibu terkasih, kita perlu melihat bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Dalam arti bahwa manusia itu membutuhkan relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia itu adalah makhluk sosial. Ini harus diperhatikan di garis bawahi. Bahwa kita itu membutuhkan, manusia itu membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Saudara, ketika kita melihat penciptaan gitu ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, maka di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 itu Tuhan itu berfirman di sana bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika manusia itu diciptakan, manusia pertama yaitu Hawa, Adam pada saat itu, ternyata Tuhan melihat itu tidak baik. Karena kenapa? Karena satu orang. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan gitu ya, sebagai makhluk sosial. Maka pada akhirnya Tuhan menciptakan yang lain. Tetapi yang diciptakan yang lain itu apa, Bapak Ibu? Ya, kalau kita melihat ternyata Tuhan itu membentuk dari tanah segala binatang. Dibawanya kepada manusia pertama itu, yaitu Adam, untuk memberi nama kepada setiap binatang itu. Tetapi manusia pertama itu melihat bahwa baginya sendiri, ia tidak menjumpai seorang penolong yang bisa dijalin relasi sebagai makhluk sosial. Dia melihat, oh ternyata kok gak ada yang sesuai dengan saya gitu ya. Mungkin dia melihat binatang-binatang yang lain itu tuh, dan ternyata tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sesuai. Sebagai sebagai hakikatnya sebagai manusia yang diciptakan, ya sebagai makhluk sosial. Sehingga pada saat itu Tuhan menciptakan yang lain, yaitu siapa? Hawa, begitu ya, Hawa. Tapi yang terkasih dari cerita ini dapat kita melihat bahwa ketetapan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya merupakan rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa pungkiri bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain itu saling membutuhkan, saling berhubungan. Tetapi saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka di dalam Kejadian khususnya, di dalam Kejadian 6 ayat 5 itu dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan dan pada akibat dosa itu segala hati manusia, kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, akibat dari dosa ini, maka kita bisa melihat bahwa seorang Kain, ya anak daripada Adam dan Hawa, membunuh adiknya Habel karena iri hati, Bapak Ibu. Kain melihat Habel bukan lagi sebagai saudara, tetapi sebagai musuh yang harus diapain? Disingkirkan. Ya ketika mereka memberikan persembahan kepada Allah pada saat itu dan ternyata Tuhan itu menerima persembahan daripada Habel. Dan persembahan dari Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan pada akhirnya seorang Kain, dia tidak suka, dia iri dengan itu. Dan pada akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Saudara kandungnya sendiri. Saudara terkasih, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, konsekuensi dosa yang harus dihadapi oleh umat manusia bukan saja bicara tentang rusaknya relasi manusia dengan Allah, namun juga rusaknya relasi dengan sesama. Dalam kenyataan sehari-hari kita bisa melihat menjadi sesuatu yang sering terjadi. Benar? Kalau kita melihat di dalam keluarga contohnya. Apakah bisa terjadi perselisihan satu dengan yang lain? Suami istri, orang tua dengan anak. Kita melihat begitu banyak sekarang di media bagaimana seorang istri membunuh suaminya membunuh istrinya. Bagaimana seorang orang tua membunuh anaknya baru-baru itu ya. Dia membunuh anak dan istrinya. Bagaimana orang tua membunuh orang tuanya. Saudara, itu semua dari akibat dosa.
Mereka melihat manusia yang lain itu bukan lagi sebagai makhluk sosial, bukan lagi makhluk ciptaan Tuhan, bukan lagi manusia yang dibutuhkan, tetapi ternyata itu merupakan musuh bagi setiap manusia, satu dengan yang lain. Saudara, manusia itu dengan mudah menaruh curiga kepada orang lain. Dengan mudah muncul negatif thinking, pikiran negatif. Kecenderungan untuk menganggap rendah orang lain. Saudara, ketika hal ini dibiarkan dan dibiarkan dan terus memuncak, tentunya akan menimbulkan suatu konflik di dalam relasi satu dengan yang lain itu. Menimbulkan masalah antara satu dengan yang lain itu. Di dalam gereja pun juga demikian. Akan menimbulkan masalah satu dengan yang lain. Saudara, itulah yang bisa kita lihat bahwa ternyata dampak daripada kejatuhan manusia itu, dampak daripada dosa itu, hati manusia, relasi antara manusia dengan Allah, relasi antara manusia dengan sesama, menjadi apa? Menjadi rusak. Saudara yang terkasih, tetapi kalau kita berbicara tentang komunitas Kristen, komunitas gereja, tentu tidak dapat kita melepaskannya dari Kristus. Saudara, mungkin ini adalah hal yang sudah banyak kita tahu, ya. Tetapi seringkali kita abaikan atau lupakan. Sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai komunitas gereja, komunitas yang kudus. Saudara, karena Kristuslah relasi antara Allah dan manusia itu diperbaiki. Dari relasi antara sesama juga diperbaiki. Lebih khusus lagi sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, kita disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Kita disebut sebagai jemaat Tuhan. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ketika kita dapat duduk berdampingan, ya, dengan sesama orang percaya, satu dengan yang lain. Ketika kita dapat mengasihi jemaat, ataupun rekan pelayanan di dalam persekutuan kita. Dan ketika kita dimampukan untuk mengampuni, menghibur, serta menguatkan mereka yang ada di dalam komunitas gereja, di dalam komunitas apapun itu terjadi semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada setiap kita. Saudara, hanya Kristuslah sebagai Sang Juru Selamat yang dapat membersihkan kita dari dosa itu. Sekaligus melepaskan kita dari segala jerat konsekuensi dosa itu. Termasuk memulihkan relasi dengan sesama yang rusak. Saudara, dengan demikian, Paulus menggambarkan komunitas Kristen itu, komunitas yang kudus itu, komunitas yang rohani itu, sebagai suatu kerajaan atau keluarga Allah. Yang di dalamnya setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diterima dan menerima, untuk dikasihi dan mengasihi, untuk diperhatikan dan memperhatikan, untuk diampuni dan mengampuni. Sehingga saudara, kalau kita lihat dari bacaan kita tadi di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, ini tidak bisa dipisahkan dengan pasal-pasal sebelumnya, saudara. Secara umum dalam surat Roma ini menegaskan bahwa kehidupan orang Kristen harus berbeda dengan dunia. Komunitas orang gereja, komunitas Kristen dengan komunitas di luar sana itu harus berbeda. Komunitas dunia harus berbeda. Saudara, alasannya kenapa? Karena manusia telah mengalami hidup baru, karena kita sudah mengalami kehidupan baru. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, manusia tidak lagi tunduk dan dikuasai oleh dosa. Hidupnya sudah diperbaharui, hatinya sudah diperbaharui. Tadi saya sudah katakan, relasi sudah diperbaharui antara manusia dengan Allah. Dengan manusia dengan sesamanya. Sudah diperbaharui. Sudah menerima kekayaan anugerah daripada Allah, penebusan dosa itu. Dan yang kedua adalah sebagai respon dari penerimaan Kristus dan anugerah daripada Allah itu. Paulus itu mendesak, menasehati jemaat Roma
untuk segera memanifestasikan, mempraktekkan kasih anugerah itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan, di dalam komunitas yang ada, baik di dalam gereja atau dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, Allah, apa yang Allah berikan kepada kita itu harus direspon sebagai bentuk dari persembahan yang hidup. Kalau kita melihat di dalam pasal 12 itu, dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu berbicara tentang apa? Tentang persembahan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Tuhan tetapi kita tidak mempraktekkan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, itu bukan ibadah, saudara. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita, kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ritual agamawi yang kita tampilkan, tetapi kehidupan kita sehari-hari itu harus terlihat. Apakah kita ini betul-betul mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Yaitu bagaimana kita merespon kasih Allah itu kepada sesama kita di dalam komunitas kita. Jadi untuk memberikan tanggapan terhadap kasih karunia, keselamatan yang Tuhan berikan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan itu. Sehingga di dalam Roma 12 ayat 9-21 tadi merupakan salah satu pasal yang berada di dalam kerangka untuk menjelaskan, manifestasi, mempraktekkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, anugerah daripada Allah itu. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Untuk hidup di dalam kasih. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 tadi di Roma 12 itu, maka Paulus itu menjelaskan sebuah komunitas itu sebagai satu tubuh yang mempunyai banyak anggota. Dan anggota ini tidak sama satu dengan yang lain. Ada perbedaan satu dengan yang lain. Ketika Paulus berkata, kita ini sebagai anggota tubuh Kristus, maka dikatakan bahwa di dalam keanggotaan tubuh Kristus itu, maka ada perbedaan di dalamnya. Tidak sama satu dengan yang lain. Saudara, hal di atas ini, hal apa yang saya katakan tadi itu penting ditekankan oleh Paulus. Karena manusia pada dasarnya sulit menerima perbedaan. Benar? Kita ini sulit menerima perbedaan. Kita itu pengennya apa? Seseorang itu, orang lain itu harus sama dengan kita. Harus sama dengan apa yang kita inginkan. Pikirannya harus sama dengan pikiran saya. Apa yang saya mau harus sama dengan orang lain. Ketika saya berteman dengan orang lain, itu harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi begitu sulit manusia itu menerima yang namanya perbedaan. Justru itu Paulus menasehatkan bagaimana dalam perbedaan ini bisa saling menerima. Bisa saling mengalami anugerah demi anugerah Allah dalam sebuah komunitas itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus itu, supaya manusia itu di dalam sebuah komunitas itu bisa saling menerima di dalam perbedaan itu. Saudara, hanya satu, yaitu apa? Hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Saudara, kasih yang dijelaskan oleh Paulus itu seperti apa, saudara? Kalau kita melihat di dalam ayat 9 yang kita baca tadi, maka Paulus itu berkata, kasih itu jangan pura-pura. Oke? Kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu dikatakan anhipokritos, artinya itu tidak munafik. Kasih itu jangan munafik. Jadi maksudnya adalah bahwa kita disuruh tulus dan tidak palsu di dalam berurusan dengan sesama, dengan saudara seiman. Saudara, Rasul Paulus memberitahukan bahwa dosa yang paling sering terjadi di gereja adalah dosa kemunafikan, saudara. Kalau kita mau jujur, maka seringkali kita terlihat sopan, membantu, dan tampak hangat di luar. Sementara di dalam hati kita, bisa saja sebenarnya memandang orang lain itu, memandang mereka dengan rendah. Saudara, itulah yang dimaksud dengan kasih yang pura-pura, kasih yang munafik. Saudara, ketika kita
ketemu di gereja contohnya, maka kita memasang muka yang rohani saudara. Halo, padahal sebenarnya hati kita itu sebenarnya nggak suka dengan orang itu. Di dalam pelayanan contohnya, sesama rekan pelayanan, sebenarnya kita tidak senang dengan orang itu, tetapi karena kita di gereja saudara, maka kita pasang muka. Seakan-akan kita ini orang yang rohani dan tidak ada apa-apa. Padahal sebenarnya dalam hati kita itu tidak suka dengan orang itu. Tidak, kita benci dengan orang itu. Tetapi karena dalam komunitas gereja saja, kita tidak berani mengatakan itu. Saudara, saya nggak tahu apakah kita memiliki satu kasih yang seperti itu. Kasih yang pura-pura, kasih yang munafik. Kita perlu melihat kedalaman hati kita. Apakah selama ini ketika saya di dalam gereja ketemu dengan orang-orang satu dengan yang lain, apakah betul-betul saya menjalin relasi itu dengan mereka dengan sebuah kasih yang tulus? Ketika saya berelasi satu dengan yang lain, apakah saya menjalinnya dengan kasih yang ikhlas dan tulus? Atau selama ini kita memakai topeng? Di dalam gereja, kita memuji-muji orang itu. Tetapi di luar gereja, kita menjelek-jelekan orang itu. Di depan orangnya, kita begitu akrab. Tetapi di luar, di belakang orangnya, kita membicarakan orang itu. Dan kita menjelek-jelekan dia. Apakah komunitas yang seperti itu disebut sebagai komunitas daripada Allah? Komunitas yang lahir daripada anugerah Allah atau tidak? Saudara, kenapa pada akhirnya itu gereja dalam hal ini? Pada akhirnya gereja itu menjadi pecah. Jemaat-jemaat pada keluar, tidak lagi ke gereja. Karena satu dengan yang lain saling membenci. Satu dengan yang lain saling merendahkan. Satu dengan yang lain saling tidak suka. Saudara, inilah yang Paulus katakan bahwa kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Jangan munafik. Saudara, bagaimana supaya kasih kita itu tidak munafik? Makanya kalau kita melihat di dalam pasal pertama sampai pasal yang ke-11 itu, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, di dalam rumah itu, maka Rasul Paulus itu menjelaskan apa yang Tuhan sudah lakukan dan selesaikan, yang yaitu karya penebusan melalui Yesus Kristus dan karya salib yang sempurna itu. Sehingga saudara, ketika dia berkata di dalam ayat 12, di pasal 12 itu, dengan berkata-kata dengan demikian atau karena itu. Sebenarnya pasal 12 itu tidak bisa dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya, saudara. Pasal 12 itu diawali dengan kata dengan demikian atau karena itu. Saudara, itu adalah perkataan peralihan. Perkataan peralihan yang Paulus pakai gitu ya. Saudara, setelah peralihan itu, dia berkata setelah kamu mengerti esensi Injil itu, kebenaran itu, anugerah itu, kasih karunia itu, di dalam ayat pasal pertama sampai pasal 11 itu, setelah kamu mengerti itu, ya, dengan demikian, kamu mempersembahkan hidupmu itu sebagai persembahan yang kudus. Saudara, di sini kita berbicara tentang sudut pandang kemurahan Allah, anugerah dan kasih Tuhan. Saudara, dengan demikian, maka kita bisa memandang orang lain itu tidak memakai cara pandang kita, cara pandang dunia. Tetapi kita memakai cara pandang Tuhan. Karena kita mengerti betul tentang kasih anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang menjadi dasar kita untuk memberikan atau untuk mempraktekkan kasih yang tulus itu. Dasar kita itu adalah yaitu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
Saudara, kalau kita berbicara tentang itu, maka kita bisa bertanya kepada diri kita, siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Bukankah kita ini adalah orang-orang berdosa yang dikasihani oleh Tuhan? Tanpa kasih Allah yang sempurna itu dalam kehidupan kita, maka kita menjadi seorang yang mati di dalam kerohanian kita. Saudara, kita mengaku tidak bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Amin. Apakah kita mengaku tidak bahwa kita ini sudah menerima kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan setiap kita? Kalau kita berkata, saya sudah mendapatkan itu, saya percaya kepada Yesus, saya sudah menerima kasih karunia daripada Allah, maka sebenarnya kasih itulah, kasih Allah yang telah kita terima itulah, yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Kasih yang tulus itulah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Saudara yang terkasih, bagaimana kita memiliki kasih yang tidak munafik terhadap orang yang memang tidak menyenangkan? Saudara, mungkin kalau kita berkata bahwa bisa saja saya bisa mengasihi orang lain kalau itu orang menyenangkan. Tetapi pertanyaannya adalah kalau orang itu tidak menyenangkan, saudara. Ada orang yang membuat kita sakit hati, kita harus bagaimana? Apakah kita bisa mengasihi? Apakah kita bisa mengampuni? Di dalam semua komunitas, ada orang-orang yang menjengkelkan, apakah kita bisa mengasihi mereka? Saudara, kalau kita melihat di dalam sudut pandangnya kita, maka kita tidak bisa melakukan, mempraktekkan kasih itu. Tetapi kalau kita memakai pandangan kemurahan Tuhan, memandang kepada anugerah Tuhan, kita melihat kebenaran Allah dan kita hidup di dalamnya, maka itulah yang memampukan kita untuk dapat mengasihi seseorang terlepas dari kekurangannya. Karena kebenaran itulah yang membuat kita ingat akan kebaikan Tuhan atas hidup kita, atas karunia, kasih karunia, anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara yang terkasih, jadi firman Tuhan, Paulus berkata bahwa kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Tetapi dilanjutkan bahwa dikatakan bahwa kita itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara. Saling mengasihi. Saudara, kalau kita berbicara tentang saling mengasihi, maka dalam hal ini bukan berarti kita mengharapkan balasan dari orang yang kita kasihi. Karena mungkin kita berkata, kan firman Tuhan sudah berkata, kita ini saling mengasihi. Maka kalau saya mengasihi kamu, maka kamu juga harus mengasihi saya. Benar ya? Timbal balik, saudara. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang menuntut seseorang itu untuk saling mengasihi itu bukan kita, saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang menuntut itu supaya setiap anggota tubuh Kristus itu saling mengasihi. Jadi kita punya satu tugas. Setiap kita ada tugas yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita itu adalah, yaitu apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, bentuk dari kasih yang tidak pura-pura dan saling mengasihi itu kita bisa melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan apa? Saling mendahului dan memberi hormat. Saling mendahului dan memberi hormat. Saudara, ini adalah prakteknya, saudara. Ketika dikatakan bahwa kasih itu jangan pura-pura, dan ketika Paulus berkata hendaklah kita itu saling mengasihi sebagai saudara, maka di dalam konkretnya itu, di dalam prakteknya itu dikatakan saling mendahului, saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hal ini, apakah kita satu dengan yang lain itu saling memberi hormat kepada sesama kita? Kita menghargai satu sama lain. Baik yang muda, baik yang tua, baik yang mungkin merasa diri ini, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Apakah orang lain bisa menghargai mereka, memberi hormat kepada mereka? Atau justru
kita merendahkan orang-orang yang seperti itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam gereja, saya kasih tahu kepada bagian pengurus ya di dalam gereja saya, karena gereja kami, karena saya dalam bidang ibadah, di dalam pemerhati gitu ya. Saya selalu berkata kepada mereka, ketika kita menjadi pelayan, menjadi penyambut tamu, jangan pernah melihat orang itu siapa. Karena ketika kita melihat orang itu siapa, maka itulah seringkali kita itu membeda-bedakan orang lain. Ketika kita menyambut mereka, maka orang-orang yang biasa, kita sambut mereka dengan biasa. Tetapi mungkin kalau kita melihat ada orang yang mungkin terpandang, kita memperlakukan mereka sebagai orang yang luar biasa. Saudara, apakah kasih itu seperti itu? Saya tidak tahu di sini bagaimana kita melihat jemaat-jemaat satu dengan yang lain. Saudara, itu terjadi di GKI Grendeng, saudara. Makanya pada saat itu saya dengan keras menegur mereka di rapat BPBJ pada saat itu. Kenapa? Karena seringkali kita itu membeda-bedakan orang. Tidak memberikan hormat, kita tidak menghargai orang yang biasa-biasa. Kita memperlakukan mereka dengan seenaknya. Apalagi kalau kita sudah punya kedudukan, jabatan dan sebagainya. Apakah kita memperlakukan mereka itu sebagai sebuah anggota tubuh Kristus? Saudara, ini penting sekali di dalam perkembangan gereja, di dalam kemajuan gereja, di dalam pertumbuhan gereja, di dalam sebuah komunitas gereja. Bagaimana kita saling menghormati satu dengan yang lain. Bagaimana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan pernah menganggap rendah orang-orang di sekitar kita, di samping kiri kanan kita. Karena mungkin mereka beda dengan kita. Mungkin kita menganggap kita lebih pintar dari mereka. Akhirnya apa? Kita tidak menghargai mereka. Saudara, ini penting sekali. Maka Paulus berkata bahwa di dalam kasih itu, kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam memberi hormat. Terus yang kedua dikatakan bahwa bantulah dalam kekurangan dan memberi tumpangan di ayat yang ke-13. Saudara, untuk membangun komunitas itu dengan baik dan kita merasakan yang namanya anugerah Allah itu di dalamnya. Saudara, ada praktek konkret yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuka mata kita ini dengan lebar-lebar melihat sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah kita punya hati yang tergerak dengan belas kasihan untuk membantu orang-orang yang seiman dengan kita, rekan-rekan kita di dalam kekurangan mereka? Apakah kita ada tidak bersama-sama dengan mereka? Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa di jemaat itu ada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Saudara, seringkali di dalam gereja itu yang saya pelajari, seringkali ketika ada jemaat-jemaat yang kekurangan, kita hanya mengharapkan di dalam program gereja. Ya bergeraklah diakonia. Saudara, kita sendiri bagaimana kita melihat mereka? Saudara, ada di mana sekeliling kita itu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Apakah hati kita ini tergerak untuk membantu mereka atau tidak? Saudara, itu tergantung. Apakah kita betul-betul sudah mengalami yang namanya kasih karunia anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita? Saudara, sekali lagi di dalam jemaat GKI Grendeng, saya dengan pendeta Susanto itu, di dalam mimbar itu kita selalu menekankan hal yang seperti ini. Bagaimana jemaat itu punya hati untuk bisa melihat rekan-rekan yang lain itu, satu dengan yang lain itu. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Apakah kita bergerak atau tidak? Atau kita hanya diam saja, menikmati kehidupan kita dan kita membiarkan mereka? Saudara, ketika kita berbicara tentang anggota tubuh, saya mau tanya saudara, ketika tangan kiri kita mengalami sakit, apakah tubuh yang lain diam saja
dan tidak mau menolong hal itu. Saudara, beberapa minggu yang lalu, ini tangan saya ini teriris dengan pisau, saudara. Untung ada kuku, kalau nggak ada kuku mungkin bisa terputus gitu ya. Karena waktu itu saya memperbaiki kipas gitu ya. Dan saya memotong kabel itu, saya salah ini jari saya akhirnya kepotong. Saudara, ketika kepotong itu darah banyak banget. Pertanyaan, apakah saya biarin? Apakah saya biarin Bapak Ibu? Apakah tubuh yang lain ini, apakah saya merasakan sakit tidak dengan jari ini kena pisau? Saudara, saya merasakan sakitnya. Ini sakit banget. Pada akhirnya apa? Saya buru-buru ngambil obat. Saya kasih obat. Saya plester, saudara. Saya kasih betadin gitu ya supaya darahnya itu bisa berhenti, nggak masuk kuman. Saya berusaha dengan sedemikian rupa supaya ini bisa cepat pulih, saudara. Artinya apa? Ketika ada anggota tubuh saya yang sakit, saya juga yang lain itu akan merasakan dan sebisa mungkin akan melakukan tindakan. Supaya apa? Supaya jari saya itu tidak mengalami sakit yang terus-menerus. Saudara, ketika kita berbicara tentang anggota tubuh Kristus sebagai komunitas gereja, seharusnya seperti itu, saudara. Apakah ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, di dalam kesusahannya, apakah kita merasakan atau tidak? Apakah kita merasa sakit tidak ketika ada orang yang mengalami kesusahan dalam hidupnya? Di dalam kekurangannya, apakah kita juga merasa sakit tidak? Saudara, Paulus berkata, ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah itu, anugerah Allah itu, maka kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Seharusnya hati kita tergerak dan membantu orang-orang itu. Itulah yang disebut dengan komunitas, anggota tubuh Kristus. Memberi tumpangan kepada orang lain. Sulit bagi kita untuk melakukan hal yang seperti ini, saudara. Saudara, ketika tahun lalu gitu ya, ada banjir ya di sini ya, yang besar banget itu ya, yang tinggi, itu jemaat kami juga kena. Ada beberapa jemaat kami yang rumahnya itu kena gitu ya. Saudara, saya dengan Pendeta Susanto itu berpikir, ini jemaat diapain ini? Kasihan. Ini gak ada tempat tinggal, saudara. Gak ada tempat tinggal. Akhirnya apa? Saya telepon satu persatu. Dan ternyata yang ada keluarga lain yang dia nginap di situ, dan ada 2 keluarga yang tidak punya keluarga di sini, saudara. Dan mereka nggak tahu harus bagaimana. Mereka itu tinggal di depan Alfa. Akhirnya ketika saya tahu itu, saya telepon mereka. Ada di mana? Saya jemput ya. Saudara, mereka nggak mau. Saya bilang enggak. Saya tidak tega, saudara. Saya tidak tega. Pada akhirnya saya jemput pakai mobil. Saya bawa mereka. Saya bawa mereka ke tempat saya, saudara. Mereka nginap di tempat saya itu seminggu. Di tempat saya yang sempit itu, mereka tidur di ruang tamu itu, tidur di situ. Karena memang keterbatasan tempat. Saudara, ketika kita melihat hal yang seperti itu, apakah hati kita tergerak enggak? Apakah kita berkata, aduh, ini saya nggak sanggup melihat mereka seperti itu. Bagaimana kalau saya dalam keadaan yang seperti itu? Hati saya seperti apa? Apakah kita sebagai anggota, kita memberikan tumpangan nggak kepada orang yang seperti itu, saudara? Atau kita berkata, udah biarin aja lah. Ntar kalau saya kasih nginap di tempat saya jadi repot. Benar nggak? Repot. Udah sediain makan, sediakan tempat. Sudah tempatnya sempit. Harus layanin mereka, aduh repot lah, nggak usah lah. Punya pemikiran seperti itu nggak? Saudara, ini hal yang praktis loh. Yang Paulus katakan ini adalah hal yang praktis dalam kehidupan kita sebagai komunitas. Ketika ada jemaat kita yang seperti ini, saya tadi semua bilang ini di sini kemarin banjir gitu ya. Hati kita tergerak nggak? Ini bagaimana kondisinya ya? Kita telepon. Gimana kondisinya? Baik-baik saja nggak? Ada yang dibutuhkan nggak? Saudara, ketika mereka mengungsi, ada makanan nggak? Saudara,
Pernah nggak kita kepikiran itu kepada jemaat-jemaat kita itu, saudara? Pernah nggak? Dan kita berkata kepada mereka, tenang ya, kamu nggak usah mikirin makanan. Saya datang untuk kasih kamu makan. Dan itu bukan hanya sekali. Terus berulang-ulang kita lakukan demi memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, bantulah dalam kekurangan dan memberi tumpangan. Memberkati orang lain. Apakah kita juga memberkati orang-orang di sekitar kita, di dalam komunitas kita? Terus dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, ini berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ketika mereka di dalam kesusahan, apakah kita juga merasakan itu? Ketika mereka di dalam kebahagiaan, apakah kita juga ikut berbahagia? Saudara, kebiasaan manusia itu ketika seseorang berbahagia, maka kita menjadi iri, saudara. Benar enggak? Mungkin kalau itu orang itu menangis karena kesusahannya, mungkin kita masih bisa, oh iya aduh kasihan ya. Tetapi kalau orang itu berbahagia, kita sulit untuk menerima itu. Dan kita berkata, kenapa saya tidak seperti itu? Saudara, apakah kita betul-betul punya hati ketika orang berbahagia? Kita tidak memiliki yang namanya iri hati, tetapi kita senang. Kita dengan sukacita juga, kita ikut berbahagia. Dan ketika mereka di dalam tangisan, apakah kita betul-betul punya hati yang merasakan itu? Tadi seperti yang saya katakan tadi, ada yang menderita kekurangan. Dia tidak tahu lagi dia harus bagaimana untuk hari esok. Di dalam hatinya dia menangis, apakah kita betul-betul rasakan itu enggak? Oh iya, ini saudara saya. Apa yang dia rasakan, saya rasakan. Dan dengan itu pada akhirnya tergeraklah hati kita. Saudara, seringkali kita berkata kepada orang lain itu, kamu tenang ya, Tuhan pasti menolongmu. Kamu jangan takut, Tuhan pasti menolongmu. Saya tahu kamu sedih. Saya bisa rasakan apa yang kamu rasakan. Saudara, hanya sebatas omongan, benar nggak? Saya tahu apa yang kamu rasakan. Sudah selesai, saudara. Kita biarkan dia. Dan kita hanya kuatkan dia, Tuhan menolongmu. Kita sebagai anak Tuhan, apakah kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menolong orang itu? Apakah di dalam hati kita timbul yang namanya belas kasihan yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi betul-betul ada praktek yang kita lakukan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama di dalam ayat yang ke-16 itu. Saudara, kalau saya katakan tadi, kita itu berbeda. Apa yang kita pikirkan itu berbeda. Apa yang kita mau itu berbeda, kehendak kita berbeda. Betul. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, kita memakai satu pikiran. Yaitu pikiran siapa, saudara? Pikiran Kristus. Sehingga itulah yang menyatukan hati kita itu, pikiran kita itu menjadi sehati sepikir, dikatakan menjadi satu. Karena yang kita pakai itu adalah pikiran Kristus, kebenaran Kristus, Injil yang sama. Dan itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu itu. Sehingga tidak ada satupun yang berbeda. Ketika orang yang satu mengasihi, yang satu itu juga bisa mengasihi. Karena kenapa? Dasarnya sama. Bukan pikiran kita yang berbeda-beda ini yang kita pakai. Itulah yang dikatakan Tuhan, hendak kamu sehati sepikir di dalam hidupmu bersama. Jangan membalas kejahatan. Saudara, ketika kita berbicara dengan hal ini, ketika ada orang yang mungkin di dalam hidupnya mengalami penderitaan, kita berkata, bersyukur, syukurlah kamu mengalami ini. Karena kita gak suka, saudara.
Atau kita mencari cara bagaimana dia itu bisa jatuh. Mungkin karena kita nggak suka. Saya nggak tahu ada di nggak kita di sini, saudara. Kita mencari cara, mungkin di gereja enggak, saudara. Di gereja juga bisa ya, saudara. Ada orang-orang yang saya temui seperti itu. Menyingkirkan orang itu karena dia nggak suka. Di dalam pelayanannya dia singkirin. Dia mengadu domba kepada gembala, saudara. Ini orang ini seperti ini. Ada satu jemaat kami yang melaporkan jemaat yang lain, saudara, kepada hamba Tuhan. Ini jemaat seperti ini. Dia begini loh ngomongnya, begini. Saudara, untung kita itu ngerti. Pada akhirnya apa? Kita tegur orang ini yang melapor ini. Kenapa? Karena tujuannya sebenarnya itu untuk menyingkirkan orang yang satu ini. Karena ada yang seperti itu nggak ada di dalam gereja, saudara. Hati-hati. Saudara, ini adalah yang namanya itu antek-antek iblis, saudara, yang menghancurkan pelayanan, yang menghancurkan gereja, yang menghancurkan komunitas. Berani loh, saudara, melapor kepada gembala, kepada hamba Tuhan, menceritakan ini orang ini seperti ini. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mengadu domba. Ternyata masalahnya apa? Mereka punya masalah di luar, saudara. Mereka punya masalah di luar, di dalam pekerjaan di luar. Masalahnya di situ, dibawa-bawa ke gereja. Itu yang disebut dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Paulus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga ditutup di dalam ayat 18 itu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ternyata Paulus di sini dua hal dia kasih tahu kepada kita. Yang pertama itu adalah dalam sebuah komunitas gereja sebagai umat kepunyaan Allah, dan dalam satu sisi adalah kepada semua orang di luar komunitas gereja. Dan ternyata kasih itu tetap harus dipraktekkan, saudara. Baik di dalam komunitas gereja, baik di luar sana, kasih itu jangan pernah pura-pura. Maka dikatakan hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara, kenapa? Kenapa bukan hanya di dalam gereja? Karena kehidupan kita itu harus ditampilkan di luar gereja, saudara. Orang-orang dapat melihat kehidupan kita itu yang telah menerima anugerah itu. Saudara, makanya di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita itu, jangan kelihatan rohani hanya di sini, saudara. Di dalam ibadah ini, ketika kita duduk, kita kelihatan rohani. Enggak, saudara. Tetapi ibadah yang sejati itu, ketika kita mempraktekkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu di luar sana, itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Kasih harus dipraktekkan, bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar sana. Kasih itu pula harus dipraktekkan. Itulah ibadah yang sejati, saudara. Saudara, sekali lagi bagaimana kita dapat melakukan hal ini? Kasih karunia Tuhan mengingatkan kita akan kesabaran, kemurahan, kasih karunia serta belas kasihan Tuhan bagi setiap kita. Kasih karunia Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang diampuni dan dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk berbagi hidup dan mengasihi orang lain secara tulus dalam keadaan baik maupun buruk. Sehingga di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Dengan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, Allah tidak memanggil kita untuk sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ia memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, kehadiran komunitas gereja menjadi alat kasih karunia Allah bagi kita
murid-muridnya untuk bertumbuh, mengenal dan menikmati persekutuan dengan Allah, dengan sesama kita. Sehingga pada akhirnya dapat berbuah bagi dunia. Apakah kita mau menjadi seorang yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Untuk dapat mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam sebuah komunitas anugerah Allah. Ketika kita bisa bersama-sama di dalam gereja ini, itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Kita disatukan sebagai anggota, sebagai tubuh Kristus. Ketika kita sudah mengerti hal itu, apakah kasih anugerah Allah itu yang sudah kita terima, apakah kita bisa mempraktekannya kepada sesama kita atau tidak? Tergantung seberapa dalam kita memahami, seberapa dalam kita mengalami, seberapa dalam kita mengerti tentang kasih karunia, anugerah Allah itu dalam kehidupan kita. Biarlah melalui komunitas, biarlah melalui persekutuan, biarlah melalui perkumpulan-perkumpulan kita, dimanapun kita berada. Kasih itu kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Jangan berpura-pura Bapak Ibu ya. Jangan pakai topeng. Tapi lakukan dengan tulus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang masih memakai kebenaran kami sendiri. Kami mungkin ya Tuhan di dalam kehidupan kami memiliki kasih yang munafik. Kasih yang berpura-pura kepada sesama kami. Kami tidak tulus. Kami tidak memiliki kehidupan yang mempraktekkan kasih itu kepada sesama kami ya Tuhan. Karena kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami mementingkan ego kami. Kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak menjaga anggota tubuh Kristus sebagai jemaat, sebagai anggota yang Engkau telah tetapkan kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan satu dengan yang lain. Kami saling kebergantungan satu dengan yang lain. Karena kami adalah makhluk sosial yang Tuhan rencanakan dari awal. Sejak kekekalan. Tuhan, ini setiap kami pada saat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahami kasih karunia-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan melalui itu ya Tuhan kami dimampukan untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah. Untuk dapat menghadirkan kasih yang tulus itu di dalam setiap kehidupan kami kepada sesama kami. Baik di dalam keluarga kami, baik di dalam gereja, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kasih itu betul-betul kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kau pakai kami ya Tuhan sebagai alat-Mu. Menjadi saluran berkat kepada sesama kami. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka dapat melihat bahwa kasih Kristus itu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Materaikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.